Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan, kiranya berkat damai sejahtera Allah melingkupi Anda. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami, sebuah program yang dipersembahkan oleh Reformed Broadcasting Ministry atau RBM, sebuah divisi pelayanan multimedia yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia. Sebuah sekolah tinggi teologi yang berlokasi di Jakarta Selatan, yang Tuhan panggil untuk bersama-sama dengan umat Kristen di Indonesia khususnya, membangun kerajaan Allah, membangun tubuh Kristus untuk menjalankan fungsinya di muka bumi ini sebagai garam dan terang dunia. Ini adalah sebuah sekolah tinggi teologi yang menekankan kepada integrasi iman dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga para calon-calon hamba Tuhan, calon-calon pemimpin umat, maupun calon-calon konselor profesional yang studi di tempat kami, mereka akan diperlengkapi dengan segala macam pengetahuan, skill, dan bukan hanya itu, tetapi juga kehidupan yang dibentuk senantiasa untuk menjadi integratif. Artinya, saudaraku, kehidupan pribadi-pribadi yang memanifestasikan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tahu, pintar, bisa memformulasikan doktrin, bisa mengungkapkan teori-teori tertentu, tetapi memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil. Nah, ini adalah kerinduan kami, saudaraku. Jikalau Anda ingin mengenal STT Reform Indonesia lebih lanjut, lebih dekat, serta aktivitas-aktivitas yang kami selenggarakan untuk masyarakat, yang terbuka untuk umum, saudara bisa mengunjungi di website kami, di www.reformedindonesia.ac.id, www.reformedindonesia.ac.id, atau Anda bisa menghubungi kami via telepon di 021 799 0357, 021 799 0357. Kami akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan Anda. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada pertanyaan dan jawaban yang ke-124 di dalam Katekismus Heidelberg. Nah, saat ini kita akan fokus kepada permohonan yang ketiga dan yang keempat di dalam doa Bapa kami. Permohonan yang ketiga dan yang keempat. Permohonan yang ketiga berbunyi demikian: jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katekismus Heidelberg nomor 124 menjawab, saudaraku. Artinya apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya adalah, berilah supaya kami dan sekalian manusia itu menyangkal kehendak diri sendiri. Dan dengan tidak membantah, kami mematuhi kehendak Tuhan, satu-satunya yang baik. Agar dengan demikian setiap orang memenuhi dan melaksanakan tugas panggilannya dengan kerelaan dan kesetiaan yang sama seperti malaikat-malaikat di surga. Nah, saudaraku, menarik sekali kalau kita ingat kembali isi permohonan yang pertama, yaitu dikuduskanlah nama-Mu. Permohonan yang kedua, datanglah kerajaan-Mu. Dan permohonan yang ketiga hari ini kita bahas, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketiga-tiganya ini adalah sebuah permohonan yang bersifat pelayanan keluar. Sebuah permohonan yang berfokus kepada kemuliaan Allah, for the glory of God. Bukan sesuatu untuk kemuliaan diri. Suatu permohonan untuk mempersembahkan hidup kita menjadi instrumen alat-alat Allah yang semakin efektif di muka bumi ini.
Nah, saudaraku, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ini. Ketika kita melihatnya dengan kerangka seperti itu, kita akan melihat bahwa, saudaraku, doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu jauh sekali dari doa-doa menurut standar dunia yang lebih berfokus kepada manusia, lebih berfokus kepada keinginan daging, lebih berfokus kepada pemenuhan nafsu dan kebutuhan. Tetapi sebaliknya, doa ini selalu mengarah kepada Allah dan bermohon kepada Allah untuk menyatakan dirinya, kemuliaannya, namanya, kerajaannya, dan kali ini menyatakan kehendaknya. Sehingga, saudaraku, benar kata Katekismus Heidelberg, ketika kita mempelajari bagian ini, jadilah kehendak-Mu, maka pertama-tama kita harus diingatkan bahwa kita tidak hidup untuk memenuhi kehendak diri sendiri. Kecuali kalau kehendak kita serahkan kepada Tuhan, kita tundukkan di bawah pimpinan Tuhan, supaya apa yang Tuhan kehendaki itulah yang kita kehendaki. Nah, saudaraku, kalau kehendak kita adalah apa yang Tuhan kehendaki, nah barulah di sana kita itu dikatakan kita menyangkal diri. Nah, saudaraku, kita perlu mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Nah, saudaraku, kalimat Tuhan Yesus ini menarik. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi, bukan saja bahwa melakukan kehendak itu hal yang sehari-hari dilakukan oleh Tuhan Yesus, hal yang penting seperti makanan itu penting buat hidup kita, tetapi juga kita mesti mengerti bahwa makanan itu adalah sumber energi. Energi apa? Energi untuk hidup. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang di surga, artinya untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah, aku membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Nah, kekuatan itu justru didapat ketika seseorang menjadikan kehendak Bapa itu kehendak kita. Menjadikan kehendak Bapa itu kehendak pribadi kita. Melakukan kehendaknya itu menjadi sesuatu yang justru energize. Maka heran sekali, saudaraku, kadang-kadang saya juga berpikir sebuah paradoks kehidupan. Ya, paradoks seperti apa? Seperti ini. Ketika orang itu rajin melayani, justru dia semakin frustrasi. Ketika orang semakin rajin beraktivitas, dia bukannya semakin energize, semakin penuh dengan kuasa ilahi, tetapi sebaliknya semakin kelelahan. Maka di sini, saudaraku, kita perlu melihat dan perlu mengkoreksi diri. Jangan-jangan kita sebenarnya tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Jangan-jangan kita tidak sedang melayani Tuhan, tetapi kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak melayani Tuhan, tetapi kita melayani aktivitas. Tidak mengherankan, orang-orang yang mempunyai orientasi hidup sedemikian, kadang-kadang kita juga sesekali atau mungkin juga cukup sering terjebak di dalam aktivitas, saudaraku, kita akan kelelahan, kita akan habis. Tetapi sesungguhnya marilah, saudaraku, kita mengarahkan hidup kita seperti doa Tuhan Yesus ini, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini merupakan satu panggilan, undangan, penyerahan diri kita kepada sumber kuasa, sumber kekuatan untuk menghadapi hidup yang berat ini. Yaitu untuk menjadikan kehendak Tuhan, kehendak kita, dan melakukan kehendak Bapa yang di surga, itu sebagai makanan hidup kita. Nah, saudaraku, sehingga dikatakan juga di dalam Katekismus Heidelberg ini, selain kita belajar untuk menyangkal kehendak berdosa sendiri, kita juga belajar untuk taat mutlak di bawah Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan. Ditambahkan oleh Katekismus di sini, yaitu dengan tidak membantah mematuhi kehendak Tuhan. Saudaraku, tidak membantah bukan berarti saudara dan saya harus menipu diri dengan mengatakan bahwa semua kehendak Tuhan itu mudah untuk dilakukan. Tidak, saudara. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah.
Sekalipun Tuhan Yesus mengatakannya sebagai makanan, tapi itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang natural orang berdosa bisa lakukan. Sehingga perlu effort, perlu upaya, perlu usaha, perlu disiplin yang tinggi, perlu penyangkalan diri. Nah, di sini kita diingatkan oleh Katekismus Heidelberg supaya kita itu belajar untuk tidak komplain. Belajar untuk tidak membantah. Just do it. Seperti slogan Nike, sepatu olahraga itu. Tidak membantah. Tetapi sebaliknya, mengakui bahwa kehendak Tuhan itu yang paling baik. Satu-satunya yang baik. Nah, sehingga dengan demikian, kita bisa memenuhi dan melaksanakan tugas panggilan itu dengan kerelaan dan kesetiaan. Yang sama seperti malaikat-malaikat di surga, kata Katekismus. Memiliki kerelaan, memiliki kesetiaan, dan itu hanya dimungkinkan jika roh saudara dan saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, kehendaknya adalah sempurna, dan ketika dia memerintahkan sesuatu itu bukan untuk mempersulit hidup kita, justru sebaliknya membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Penting sekali buat kita untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku. Nah, berikutnya, saudaraku, kita masuk dalam permohonan yang keempat. Mulai dari permohonan yang keempat ini, permohonan keempat, kelima, dan keenam, semuanya itu berfokus kepada kebutuhan yang kita alami secara pribadi. Nah, permohonan yang keempat berbunyi demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa artinya? Katekismus Heidelberg menjawab, artinya adalah kita itu seolah-olah berdoa, kiranya Engkau memelihara kami Tuhan dengan segala yang diperlukan oleh tubuh kami. Supaya olehnya kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya sumber segala kebaikan. Dan bahwa baik usaha dan pekerjaan kami maupun pemberian-Mu tidak akan berfaedah bagi kami tanpa berkat dari Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menaruh kepercayaan kepada makhluk apapun, tetapi hanya kepada Engkau saja. Saudaraku, ini kalimat yang sering kali kita ucapkan, cukupkanlah kami, makanan kami pada hari ini. Kita terus menyatakan dalam doa makan kita, seseorang kalau makan 3 kali sehari, mengucapkan doa ini mungkin 3 kali sehari. Dalam 1 tahun dia mengucapkan mungkin lebih dari 1000. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul menghayati apa yang kita ucapkan? Nah, saudaraku, perlu kita untuk kembali mengevaluasi apa yang dimaksud dengan berkata kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa ketika kita berkata, Tuhan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini, itu artinya saudara dan saya mengakui di hadapan Tuhan bahwa kalau saya bisa makan hari ini, itu semata-mata karena Tuhan beranugerah menjawab doa saya dan Tuhan adalah pemelihara hidup saya. Sehingga sebenarnya ketika kita berdoa seperti ini, kita melatih diri kita untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan melepaskan semua ilusi-ilusi atau delusi-delusi ya, yang selama ini bercokol di dalam mata rohani kita. Selama ini kita pikir kalau saya makan ya karena saya punya duit. Kalau saya makan karena ada orang, manusia yang memberi saya makan. Saudaraku, ini orang yang hanya melihat sampai pada level tersebut. Orang ini sebenarnya belum mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan cukup karib, cukup akrab, ya, terdidik dalam firman, mereka akan menyadari bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi kita makan, dan manusia-manusia yang lain termasuk makanan, koki, ya, resep, semuanya itu hanyalah alat di tangan Tuhan, instrumen yang Tuhan pakai untuk memelihara kita. Sehingga saudaraku, kita tidak lagi ya menyadari keadaan ini, kita tidak lagi menipu diri dengan berkata kalau saya makan ini karena memang saya mampu makan, orang lain tidak makan karena mereka tidak bekerja sekeras saya. Nah, saudaraku, kita harus ingat pekerjaan kita dari Tuhan, kesehatan kita dari Tuhan,
nafas kita dari Tuhan. Manusia yang lain yang menjadi koki itu bisa menjadi koki juga karena Tuhan menopang kehidupannya. Dan segala sesuatu di muka bumi ini Allah turut bekerja. Allah menopang segala sesuatu. Dan Allah lah Dia sang pemelihara hidup kita yang sesungguhnya. Dan bukan hanya itu, saudaraku, Allah yang memelihara burung pipit di ladang, memberi makan kepada burung-burung yang tidak harus bekerja. Dia juga adalah Allah yang memberi makan secukupnya bagi saudara dan saya setiap hari. Entah saudara dan saya sadar atau tidak tentang kebenaran rohani ini, saudaraku, itu tidak membuat Tuhan berhenti untuk memberikan saudara dan saya makanan yang secukupnya. Ini luar biasa sekali. Karena Allah itu setia, tidak tergantung kepada ketidaksetiaan kita. Ketika kita setia, Allah setia. Ketika kita tidak setia, Allah tetap setia karena Dia tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri. Nah, saudaraku, ketika kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah satu-satunya sumber kebaikan. Dan bahwa baik usaha dan pekerjaan kami maupun pemberian-Mu, Tuhan, yang Tuhan berikan kepada saya, itu tidak akan berguna buat saya jikalau Tuhan tidak berkenan, jikalau Tuhan tidak memberkatinya. Dan kemudian dikatakan dalam bagian terakhir itu, sehingga kami tidak lagi menaruh kepercayaan kepada makhluk apapun, tetapi hanya kepada Engkau saja. Sehingga dengan demikian, saudaraku, dengan berdoa seperti demikian, kita itu belajar untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi Tuhan, kita tahu, Dia ada di sana. Dia memelihara, dan Dia sudah merancangkan segala sesuatu untuk damai sejahtera saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini setiap kali kita menghadap makanan, kita mau menerimanya, kita menerima dengan ucapan syukur. Jangan berdoa karena basa-basi, karena semua itu tidak ada faedahnya. Tapi berdoalah singkat tidak apa-apa dengan ucapan syukur. Berdoa dengan ungkapan kita bergantung penuh kepada Tuhan. Berterima kasih sekalipun kita sering tidak berterima kasih. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menghargai pekerjaan Tuhan sekecil apapun. Dan tidak ada yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita orang yang berdosa yang tidak layak ini. Semuanya besar. Kecil itu hanya di mata manusia, tetapi di mata Allah, semua pekerjaan Allah adalah mujizat. Ketika itu diberikan kepada manusia berdosa yang tidak layak menerimanya. Kiranya saudara dan saya semakin dikuatkan menjadi anak-anak Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, bekerja, melayani, dan diberi makan oleh Tuhan, dipelihara Tuhan dengan satu maksud, melayani Tuhan lebih sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bersama dengan kami Reformed Broadcasting Ministry atau RBM yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia atau STTRI di Jakarta. Shalom.